Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi ada di Terminal Wisata Grafika Cikole. Buat yang belum pernah kesini kayak aku, ini adalah kali pertamanya kita datang ke sini. Di sini ada apa aja? Di sini ada wisata alam, outbound, restoran, penginapan, bisa camping, dan juga ada wahana malamnya nih teman cerita. Untuk jam operasional sendiri itu mereka buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore ya teman cerita. Tapi untuk wahana malamnya itu beroperasi mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Untuk masuk ke area Terminal Wisata Grafika Cikole dikenakan harga tiket masuk sebesar 20.000 per orang untuk di atas tinggi 90 cm ya teman cerita. Harga tiket masuk ini berlaku setiap hari di luar wahana yang lainnya. Nah, tempat pertama yang mau kita datengin adalah area restorannya. Dan ini kita udah sampai di area restorannya, kita mau parkir dulu. Untuk area parkirnya luas banget ya teman cerita. Nah, ini dia penampakan pintu masuk di depan area restorannya mereka yang punya nama Taste of Cikole Cafe and Resto. Jadi di Grafika Cikole ini ada banyak berbagai macam jenis wisata. Jadi sebelum kita kelilingin, kita mau datang dulu ke area restorannya karena kita sampai di sini itu sekitar jam 2 nih teman cerita dan kita belum makan siang. Dari depan pintu masuknya aja udah cantik banget, kelihatan kan teman cerita. Pertama kali kesini jujur aku takjub banget. Kenapa? Karena ini bener-bener dikelilingin banyak pohon. Kita kayak berasa lagi ada di hutan tapi nggak serem nih teman cerita. Ini kita datang masih baru aja selesai baru hujan, reda dari hujan. Jadi memang agak becek-becek tapi alhamdulillah jadi adem banget nih teman cerita. Nah, ini kita ditemenin sama Umi dan keluarga. Kita mau masuk ke area restorannya. Panjang ya jalannya. Iya teman cerita, jalannya panjang tapi selama perjalanan ini bisa kalian nikmatin pakai mata kalian. Ini dari penampakan depannya dan aku sebelum masuk ke area resto mau coba cari musolanya dulu nih teman cerita. Teman cerita lihat sendiri di kanan kiri aku punya pemandangan yang cantik banget. Rasanya kalau emang lagi butuh healing di sini sih ya adalah tempat yang tepat menurut aku. Dari pintu masuk tadi area restoran ini udah kelihatan ya teman cerita, tuh ada ATV, terus ada area glamping di atas sana, ada tempat api unggun dan duduk-duduk, cantik banget kan. Tapi kali ini kita nggak nginep jadi aku nggak bisa review area glampingnya tuh yang dari ujung pintu masuk tadi sampai ke tengah sini nih teman cerita. Lanjut lagi, ini kita masih mau cari musola. Di seberang area restorannya terdapat permainan ATV nih teman cerita. Awalnya rencananya kita mau main ATV setelah kita makan, tapi ternyata nggak keburu karena kita sampai di sini kesorean. Jadi buat teman cerita yang mau datang ke sini dan naik ATV, nanti aku saranin datangnya dari pagi. Untuk harga tiketnya ini aku cantumin di video ya teman cerita. Oke, kita lanjut dari area restoran. Fasilitas musolanya kemana? Fasilitas musolanya ke sini nih teman cerita. Turun ke bawah. Jadi tuh di situ area tempat wudhunya dan di situ area musolanya. Yuk kita turun dulu nih teman cerita. Sepanjang turun dari area restoran aja tuh kita punya pemandangan, lihat deh. Ada berbagai macam jenis patung yang lucu-lucu. Pokoknya kalau dari bawah nih udah sampai di musola tuh ya. Ini adalah area musolanya dan tadi di belakang aku adalah area wudhunya. Bahkan sampai di area musolanya aja tuh ada banyak kayak patung-patung kecil gitu sama area penginapan. Untuk musolanya sendiri penampakannya kayak gini ya teman cerita. Selesai sholat kita balik lagi ke area restorannya. Ini pintu masuknya tadi dari depan ya teman cerita. Dan yang aku suka, lihat deh di luarnya tuh banyak banget spot-spot instagramable kalau kalian yang suka atau hobi foto nih. Kita datang ke sini itu di akhir tahun ya teman cerita, jadi masih banyak ornamen Natal dan kebetulan kita pilih tempat duduk di area luar. Satu pesan aku buat teman cerita yang datang ke sini, disaranin bawa jaket karena apa? Waktu kita datang dingin banget anginnya teman cerita, bener-bener definisi dingin. Selanjutnya aku mau kasih lihat di seberang area restoran juga ada Pinus Camp namanya. Jadi buat teman cerita yang mau camping di sini juga bisa banget tuh, mereka ada area campingnya. Gemes ya area campingnya tuh di hutan menyatu dengan alam tapi tuh nggak menakutkan. Teman cerita lihat sendiri kan. Oh ya, untuk area restorannya tadi review dari aku makanannya enak. Nih di sini juga ada area toilet ya teman cerita.
Kenapa aku tadi nggak bisa kasih lihat menu-menunya? Karena kalau aku tunjukin panjang banget. Jadi kalau kalian datang ke Taman Wisata Grafika Cikole, wajib mampir ke area restonya. Semua makanannya enak, udah gitu murah pula nih teman cerita. Nah, buat yang nanya ini aku mau kemana? Aku mau turun untuk anterin anak-anak bermain Flying Fox. Tadi kenapa kita nggak jadi main ATV? Jadi Flying Fox ini tuh terakhir naik cuman sampai dengan jam 4, sedangkan ATV katanya masih bisa sampai jam 5. Akhirnya kita turun ke bawah ya teman cerita, nih tuh ada penunjuknya, kita mau ke wahana outbound dan juga fauna land. Adanya di bawah, kita harus turun dulu dan aku cukup wow, karena apa? Ini kali pertamanya ya kan aku kesini dan aku lihat ini luas banget loh teman cerita dan adem banget. Jadi kayak bener-bener menikmati udara di sini, tapi jujur turunnya agak serem karena kalau kalian nggak pakai sendal atau sepatu yang proper, ini tuh lumayan curam dan agak jauh nih teman cerita. Di sini ada banyak penginapan, bukan cuma glamping, tapi ada kayak semi-semi villa gitu tuh ya teman cerita. Dan sepanjang kita turun di kanan kiri ada patung-patung kecil-kecil yang lucu-lucu banget deh teman cerita. Ada banyak spot-spot foto yang bisa kita ambil di sini. Dan buat kita yang bawa anak-anak dijamin pasti happy banget main bareng di Grafika Cikole sambil quality time bareng keluarga. Tapi teman cerita lihat ya, perjalanan kita turun ke bawah itu lumayan, apalagi ini habis hujan jadi agak licin dan harus hati-hati. Aku kira setelah aku turun dari area restoran tadi ke bawah itu sudah selesai perjuanganku, ternyata belum teman cerita, masih harus naik ke atas. Tuh tadi ada yang lewat lagi naik Flying Fox dan aku mau kasih lihat sedikit. Di sebelah kiri ini ada rumah Miselia. Nanti sebelum pulang aku tunjukin dan aku jelasin apa itu rumah Miselia. Sebelumnya ikutin aku dulu jalan ke bawah sini sampai ujung, abis itu baru naik ke atas. Kebayang nggak? Kita mau berjuang buat naik Flying Fox nih teman cerita. Tapi kalau capek nggak usah khawatir, di sebelah kanannya ini ada yang jual cemilan, ada kopi Lembang, sebelah kiri ada cemilan telur gulung, ada cakwe, ada risol dan lain-lain. Jadi kalau mau duduk-duduk dulu di sini nih, itu bisa banget ya teman cerita. Kita sempat cobain beberapa cemilan dan kopinya mereka, alhamdulillahnya lumayan untuk mengganjal perut. Ini dia perjuangan kita untuk naik Flying Fox, susah ya dari tadi. Naiknya lewatin tangga ini harus hati-hati dan ini banyak anak tangganya, nggak sedikit, banyak teman cerita. Harus nyiapin tenaga, kalau ditanya satu hari cukup nggak main di Grafika Cikole? Enggak. Jadi kalau bisa kalian nginep nih di sini. Atau kalau misalnya nggak mau nginep, mungkin bisa datangnya dari pagi-pagi, dari jam 8 buka sampai malam tutup, nikmatin semua wahananya. Kita masih berjuang naik sampai atas, udah mulai kelihatan itu ada yang siap-siap mau naik Flying Fox nih teman cerita. Ini aku spill untuk harga-harganya ya teman cerita. Jadi bukan cuma Flying Fox aja, tapi ada berbagai macam jenis outbound yang bisa kalian cobain. Mulai dari jembatan tali, jembatan gantung, terus Flying Fox, banyak ya teman cerita. Yang jelas kalian bisa pilih tiket terusan atau satuan. Ya, di area outbound ini juga terdapat area flora dan fauna land. Jadi buat teman cerita yang bawa anak kayak aku, yang satu sudah besar dan yang satu masih kecil, yang satu kan gak bisa ikut naik Flying Fox. Kenapa? Karena minimal tinggi untuk Flying Fox itu adalah 120 cm, sedangkan untuk anak-anak bayi ya, itu kita mau ajak main di Fauna Land. Jadi ini adalah area fauna dan flora landnya, deket banget sama area Flying Fox-nya atau area outbound-nya nih teman cerita. Nah ini kita lagi bingung merundingkan pengen ikutan semua outbound-nya atau cuman Flying Fox aja. Karena kalau cuma Flying Fox aja nanti tuh jauh nih teman cerita. Atau akhirnya kita mutusin untuk beli tiket Flying Fox bulak-balik. Jadi nggak ikutan outbound yang lain, cuma naik Flying Fox aja. Nah sebelumnya untuk naik ke wahana-wahana tersebut kita beli di kasir dulu nih teman cerita. Sekarang aku spill harga untuk ke Fauna Land karena mbaknya sempat jelasin sama kita kalau ini udah mau tutup. Jadi kita datang ke sini karena udah kesorean ya teman cerita. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa main beberapa wahana kayak Flying Fox dan masuk ke area Fauna dan Flora Land.
Nah, untuk adik-adik kecil yang nggak ikutan main outbound, jadi kita mau masuk ke area fauna land nih teman cerita. Kita beli pakan hewan 2 jenis, untuk pakan hewan rusa yang mereka bikin sendiri dan juga domba dan kelinci nih teman cerita. Jadi kita beli 2 macam. Kita mulai dari depan area pintu masuknya. Ini disebutnya adalah bird park, area burung nih teman cerita. Biasanya di sini ada show untuk burung. Nah, untuk jadwal show-nya udah aku cantumin ya teman cerita. Sayang banget ya kita datang ke sini nggak bisa lihat pertunjukannya, padahal katanya seru banget loh teman cerita. Jadi ada cerita kalau yang sudah pernah ke sini itu bird show-nya bagus, ada di 2 tempat, di tempat yang ini sama di tempat yang ini nih teman cerita. Jadi pertunjukan burungnya itu ada banyak macamnya. Tapi nggak apa-apa, ini aku bisa kasih tahu teman cerita di rumah buat yang mau datang ke sini yang udah tahu jam show-nya, jadi mendingan jangan dilewatin ya teman cerita. Ini kita mau langsung kasih makan kelinci dan lewatinnya area bird park-nya mereka. Di sini tuh sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, perbaikan gitu ya teman cerita. Kayak jalanan ini tuh masih ada yang separuh penuh tanah, terus banyak lumpur-lumpur, tapi yang separuh udah mulai diperbaiki. Ini kita kali ini datang ke area binatang ditemenin sama Hana, Geza, dan Bintang nih teman cerita. Selagi kakak-kakak main flying fox atau outbound di seberang sana, kita mau kasih makan kelinci. Nah, jadi teman cerita, area kelincinya ini kan yang di sebelah kanan sini ya. Nah, kita itu dibolehkan untuk masuk ke area dalamnya nih teman cerita. Karena apa? Karena kita udah punya makanannya. Tapi kebetulan pas sampai di depan pintu, ini Geza panik sama takut karena kelincinya keluar-keluar. Akhirnya ini yang masuk cuma Bintang aja ke dalam karena Bintang berani buat kasih makan langsung kelincinya. Sedangkan Geza sama Hana di depan aja nih teman cerita, kasih lewat lubang-lubang gini tuh. Oh ya, selain area fauna land, mereka juga punya rumah pohon yang gede banget dan banyak permainannya. Untuk harga tiket masuknya itu 50.000 ya teman cerita. Jadi tiket terusan main di area rumah pohon ini. Nah, lanjut lagi. Ini akhirnya Hana dan Geza kasih makan kelincinya dari luar aja karena gak berani disamperin sama kelinci. Sedangkan Bintang yang berani di dalam kasih makan kelinci. Untuk makanan kelincinya sendiri ini dikasihnya kangkung ya teman cerita. Kelincinya suka loh makan kangkung tuh. Untuk bermain di sini sebenarnya gak dibatasin waktunya. Jadi kalau anak-anak mau berinteraksi, mau pegang, mau kasih makan, itu bebas ya teman cerita. Gak ada waktu yang cuman boleh 30 menit gitu, enggak, aman aja. Tapi anak-anak biasanya kalau makanan yang dikasihnya udah habis, ya udah mulai bosan, nggak mau lagi main sama kelinci nih teman cerita. Selesai kasih makan kelinci, kita mau lanjut lagi jalan ke kandangnya domba dan juga rusa. Nah, ini jalannya udah mulai diperbaiki jadi agak bagus nih teman cerita. Jadi kita jalannya nggak licin. Nah, kata mas-masnya nih yang nemenin kita, yang mandu kita jalan ke sini, itu masih banyak lagi pembangunan ke depannya. Jadi nextnya nih kalau teman cerita datang ke sini pasti bakalan lebih bagus dari video aku alias waktu aku datang. Ini main di area fauna land, berasa kayak tempat kebun binatang sendiri ini teman cerita, karena udah nggak ada orang. Kita udah sore datangnya, tapi nggak apa-apa, jadi ternikmati. Dan teman cerita bisa lihat sendiri kan, ini area domba di sebelah kanan tuh luas banget, udah gitu adem banget. Jadi kalaupun siang-siang kayaknya nggak khawatir panas deh, banyak pohon. Teman cerita lihat sendiri ya. Karena kangkungnya tadi udah dihabisin di kelinci, akhirnya Geza nggak punya makanan dombanya, cuma diliatin aja, habis itu ditinggalin. Maaf ya domba, kita mau jalan ke areanya rusa. Area rusa itu sebenarnya luas banget nih teman cerita, bukan cuma di sini tapi sampai ke ujung sana tuh. Kalau teman cerita lihat sampai ke sebelah sana masih luas. Ini Geza mau kasih makan kayak ragu-ragu. Untuk makanan rusanya ini lucu deh, jadi kayak snack, dan snacknya tuh yang dibuat sama mereka, jadi homemade nih teman cerita.
Sebenarnya untuk area rusa ini juga kalau kita mau masuk boleh, tapi kayaknya enggak deh ya, kita cukup dari luar aja. Takut banget gak sih dikejar-kejar? Ini anak-anak puas nih bermain, kasih makan aja sama bisa ngelus-ngelus dari luar nih teman cerita. Makanannya dapat berapa keping ya, jadi akhirnya bisa dipotek-potek untuk dikasih makan sama mereka ini nih. Masih banyak rusanya sebenarnya, tapi kita cuma ketemu sama 3 rusa yang nyamperin kita. Di dalam sini juga ada burung nih yang mereka rawat, cuma memang belum begitu banyak nih teman cerita. Setelah selesai kasih makan, jangan lupa untuk kembalikan keranjang yang tadi dikasih nih teman cerita. Karena apa? Karena kita cuma dipinjemin, bukan dikasih. Untuk balik itu tetap ke area depan, ke area berpak tadi dan ke area kasir tadi. Setelah selesai dari Fauna Land nih, di area yang tempat bird show ini tadi nih teman cerita, yang gak ada burungnya karena kita telat, kita mau lanjut lagi ke area Flying Fox-nya anak-anak. Jadi untuk main area outbound ini, kita mulai dari area Flying Fox ini nih teman cerita, nyebrang gitu, terus nanti ada kayak jembatan gantung, jembatan lainnya. Nah kebetulan kita tuh karena nggak mungkin jalan lagi jauh ke sana, jadi akhirnya kita ngambil Flying Fox yang bulak-balik. Jadi Flying Fox ini bukan cuma satu arah nih, Gaza lagi mau coba. Ini adalah kali pertamanya Gaza naik Flying Fox nih teman cerita, dan alhamdulillah berani nih tuh. Jadi Flying Fox dari sini ke sana, nanti akan ada lagi jalan yang dari sana ke sini teman cerita. Nah tadi Gaza udah jalan, sekarang gilirannya Papa. Jadi ini Flying Fox bisa dimulai dari anak-anak sampai dewasa, minimal tinggi 120 cm ya teman cerita. Kita lihat perjalanannya lumayan panjang teman cerita, tapi ini insya Allah aman ya. Nah kalau naik Flying Fox yang bulak-balik itu harganya jadi lebih murah. Kalau sekali jalan 15.000, kalau 2 kali jalan kayak gini, 2 kali balik gini nih, itu jadi 25.000 nih teman cerita. Nih maksud aku balik lagi ke tempat tadi pertama kali naik. Menurut Gaza dan Papa yang baru pertama kali naik Flying Fox, katanya seru banget nih teman cerita. Awalnya memang berasa takut, tapi setelah dijalanin ternyata seseru itu dan nagih pengen main lagi. Setelah turun tangga itu ada jalan keluar arah ke kiri dari tempat kita Flying Fox tadi nih teman cerita. Jadi di sini tuh ternyata ada pintu masuk juga. Kalau kita tadi masuk dari area restoran, kalau ini dari area sebutannya depan atau belakang ya teman cerita. Jadi ada pintu masuknya juga nih. Ini Geza sama Hana lagi lari-larian tuh ya. Dari atas sana kelihatan yang lain lagi pada main di atas, dan kita mau cobain naik ke atas. Jadi di area depan ini ada naik tangga kayak gini deh teman cerita, buat foto gitu, dan ini lumayan instagramable. Pokoknya buat teman cerita yang mau datang ke terminal wisata Grafika Cikole, pastikan menyiapkan tenaga atau kaki ya, harus siap buat jalan jauh sama naik dan turun tangga. Tapi nggak apa-apa, seru karena terbayarkan dengan wahana-wahana yang seru yang ada di sini nih teman cerita. Pada penasaran kan di atas sini ada apa? Di atas ini ada tempat foto kayak gini tuh ya teman cerita. Tulisannya hutan miselia. Jadi nama hutan yang ada di dalam sini itu namanya hutan miselia nih teman cerita. Nah di area ini juga terdapat face painting. Kenapa sebutannya glow? Karena bisa glow in the dark di dalam kegelapan nih teman cerita. Pokoknya bagus deh kalau dilihat-lihat. Di sini juga pas banget lagi ada apa ya sebutannya, karnaval. Jadi nari-nari gitu. Terus sama ada diiringin lagu gitu, dan mereka tuh di akhirnya kayak ngajakin penonton untuk nari bareng-bareng sama mereka nih teman cerita. Waktu pas bawa anak-anak kesini, jujur ini jadi pengalaman yang seru. Yang kita pikir awalnya cuman wisata gitu aja, tapi ternyata lumayan seru nih teman cerita. Dadakan tiba-tiba mereka tarik-tarikin anak-anak yang mau buat ikutan nari bareng sama mereka tuh. Seru banget kan?
Nah itu tadi aku kasih cuplikan pertunjukannya sedikit ya teman cerita. Ini adalah rumah Miselia dan untuk harga tiket masuknya ini aku cantumin di sini ya teman cerita. Tapi sayang kita nggak bisa review ke dalam karena mereka belum buka. Mereka buka dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Karena apa? Karena ini harus nunggu gelap karena di dalamnya bakalan nyala lampu warna-warni di tengah kegelapan dan itu cantik banget. Ini aku kasih lihat aja dari area sampingnya ya teman cerita karena kita juga pengen masuk, cuma kalau nungguin lagi kayaknya terlalu lama, kita udah lumayan capek dan harus balik ke Jakarta. Nah ini teman cerita lihat ya tuh, jadi di dalam banyak banget tuh lampu-lampu di antara tanaman-tanaman yang ada di dalam nih teman cerita. Kalau tadi kita dari atas turun ke bawah, sekarang mau pulang kita kembali lagi naik ke atas. Nah kan kenapa aku bilang harus seharian atau bahkan gak cukup sehari, karena untuk dari satu tempat ke tempat berikutnya aja tuh lumayan jauh nih teman cerita. Berujung kita gak sempet naik ATV, gak bisa main paintball karena waktunya gak cukup. Tapi buat teman cerita gak usah khawatir bakal kecapean dan lain-lain. Ini kita rame-rame datang ke sini, mulai dari anak-anak sampai orang tuanya happy aja, nggak ada yang ngerasa capek karena kita nganggepnya kita lagi liburan nih teman cerita. Ini kita pulang dari sini itu sekitar jam 5-an, nggak berasa ya teman cerita ya, karena kita nyampe sini aja jam 2, jadi waktunya mepet dan dikit tuh. Cantik banget jalan menuju ke area restoran dan parkiran. Kita bisa foto-foto dulu nih di sini tuh teman cerita. Ada lampu-lampu, pokoknya puas deh aku datang ke sini yang cuma sebentar aja, pengen banget balik lagi ke sini. Dengan penuh perjalanan yang panjang akhirnya kita nyampe depan restoran. Kita masih penasaran, pengen banget naik ATV-nya nih teman cerita, tapi udah tutup karena udah terlalu sore. Untuk yang nanya main ATV-nya di mana, dia punya tracknya sendiri nih. Ini tracknya ya teman cerita, start sama finishnya di sini. Katanya seru tapi sayang kita nggak bisa cobain. Nah yang seru lagi nih ada area glamping yang punya pemandangan cantik di depannya nih teman cerita. Mungkin nextnya kita datang ke sini pengen cobain untuk nginep di glampingnya mereka, bisa api unggunan malam di depannya nih teman cerita. Semoga nanti kita dikasih kesempatan ya buat balik lagi ke sini dan bisa berbagi review cerita sama semua teman cerita di rumah yang penasaran juga sama area glampingnya. Terima kasih banyak buat semua teman cerita di rumah yang udah nonton video review kita dari Terminal Wisata Grafika Cikole. Semoga review kita hari ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe video kita, support kita terus supaya kita bisa kasih review sama teman cerita di rumah perjalanan jalan-jalan kita sama teman cerita di rumah. Sekian video kita hari ini, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.